inside your mind. Oh my, been dancing circles round your lies. Oh my, you're stepping on the dreams of everyone. You, me, the stupid, this slow, get you high. Why don't you just shut up? I'm telling you we've had enough of you and all your bullshit. We've heard it all before. Why don't you just shut up? Halo, ganti-ganti setia Ajik TV. Kembali lagi nih seperti biasa. Kita hari Selasa akan jalan-jalan ke daerah-daerah di seputaran kota Jambi. Kita akan jalan-jalan, kita akan belajar apa aja sih tempat-tempat yang menarik ya, yang bisa rekomendasi buat kanti-kanti di rumah. Nah, kali ini guys, kita lagi ada di Museum Siginjai. Kita akan jalan-jalan, kita juga sekaligus akan belajar melihat benda-benda sejarah apa saja sih yang ada di Museum Siginjai. Jadi jangan kemana-mana guys, terus ikutin terus Made in Jambi, Elo Nian. What happened to you? Oh my, to make you wanna spin the truth all night, all night. Tiketnya Pak, itu dewasa 1 ya? Iya. 2.000. Iya. Oke ya. Oke. Nah, jadi kanti-kanti untuk tiket dewasa di Museum Siginjai itu 2.000 benar ya Pak ya? Iya. Terus kalau untuk anak-anak itu 1.500. Jadi buat kanti-kanti di rumah bisa main ke Museum Siginjai, jalan-jalan sambil menambah pengetahuan dengan harga yang murah. Makasih ya Pak ya. Saya mau lihat ke atas dulu Pak, mau jalan-jalan. Makasih Pak. Selamat siang Ibu. Saya Yoke. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Rini. Oh, Ibu Rini. Ini Bu, saya mau jalan-jalan, mau main ke Museum Siginjai, mau lihat-lihat sambil menambah pengetahuan. Mau kemana kita, Bu? Sini dulu kita. Oh, boleh. Kita dulu. Nah, kanti-kanti, saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Rini, Bu Rini, ya, ya. sebagai pemandu di Museum Siginjai. Jadi kita mau tanya-tanya nih guys, apa aja ya hal-hal yang menarik di museum. Sepertinya kita lagi di bagian apa ini, Bu? Oh iya, sebenarnya ini adalah salah satu informasi buat pengunjung. Jadi kalau pengunjungnya baru datang ke museum, kalau dia ada waktu, kita sajikan nanti beberapa informasi tentang, yang pertama adalah tentang koleksi museum, Oh, yang iya. kedua tentang destinasi wisata yang ada di museum, yang ada di museum dan di Jambi gitu ya, Jambi Bu, misalnya ya? daerah Oke. Kerinci dan sebagainya. Wah, menarik banget ya Bu. Kita mau lihat-lihat ke dalam. Aku semakin penasaran Iya, nih Bu. iya. Ayo ganti-ganti kita ke dalam ya. Ayo, Bu. iya. Silakan Ibu. Iya, silakan. Mau kemana kita? Iya. Iya. Nah, ini harimau Sumatera Ibu ya atau Iya, bagaimana? Ini adalah harimau Sumatera, salah satu ikon dari daerah Jambi juga. Wow. Ini asli ya Bu ya? Asli dong, Oh. ini tentunya. Jadi koleksi museum yang koleksi biologi yang faunanya semuanya tuh asli. Asli gitu ya Bu ya. Wah, ini Ya, keren banget. asli ya. Mungkin bisa lihat yang lain lagi Oke, Bu. kita lanjut ke ruang sini. Ya, ya. Iya, ini adalah fosil kayu yang ada di daerah Merangin. Kita punya taman bumi di Merangin, yaitu Geopark Merangin yang sekarang lagi Iya, diperkenalkan, lagi dipromosikan, gitu kan? Oh, tapi kalau ini boleh dipegang Ibu? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nah, gitu guys. Jadi kanti-kanti di rumah untuk barang-barang yang dipajang di museum, benda-benda itu tidak boleh disentuh. Benar Ibu ya? Iya, benar. Karena memang tujuannya untuk tetap menjaga Ibu Iya, ya. menjaga dan melestarikan, gitu. Jadi memang ini dapatnya dari Merangin. Merangin di Geopark itu kan. Jadi fosil kayu jelutung. Iya. Ini apa Bu? Ini adalah koleksi geologi. Jadi kalau geologi itu kita menceritakan koleksi batuan yang ada di daerah Jambi. Oh, jadi memang ini batu-batu khusus yang didapatkan di Provinsi Jambi. Iya, begitu, Bu, benar. ya? Jadi ada bentonit, ada kaolin, ada apa namanya obsidian, dan ada batu bara gitu kan. Jadi ini pengetahuannya bagus banget Ibu ya, main Iya. ke museum tuh menambah pengetahuan Ibu ya. Iya, menambah pengetahuan yang pasti. Kalau gitu. untuk batu-batu ini di Museum Siginjai itu didatangkan pada tahun berapa Ibu ya? Rata-rata ini setelah museum berdiri, yaitu pada tahun 88, kita mulai mengumpulkan koleksi-koleksi tersebut gitu kan. gitu Jadi rentan waktunya ya tahun 1988 hingga sekarang. Hingga sekarang. Iya. Jadi memang batu-batu yang dipajang di sini memang sudah lama Ibu ya, dari Lama, awal berdiri ya. Iya. Menarik Bu. Kita lihat yang lain mungkin Bu. Oke, kita lanjut ke sini. Ini masih
menceritakan fosil tadi, kelanjutan iya. tadi. Jadi fosil kayu yang tadinya kayu sehingga ada proses alam Iya. ratusan tahun sehingga dia berubah menjadi fosil. Nah, ini juga fosil-fosil yang ditemukan di daerah Merangin. Merangin, Bu, ya. Iya. Fosil kayu. Iya, fosil kayu ya. Menarik. Yuk kita lihat yang lain ganti-ganti. Oke. Nih guys, wah ini macan dahan nih Bu ya? Iya, macan Wow. dahan. Ya, asli juga. Iya. Ya, Heeh. Jadi macan dahan ini adalah Iya. salah satu hewan yang terdapat di daerah Jambi, Oh, ya, daerah daerah Jambi. ya. Untuk sekarang ini sudah punah atau masih ditemukan beberapa Ibu? Macan dahan sudah mulai punah. Wow, ya. sangat disayangkan ya nanti-nanti ya. Sudah mulai punah. Untung ada di Museum Siginjai, jadi kita masih bisa melihat nih Bu ya. Kita bisa lihat, oh ternyata macan dahan itu seperti Seperti apa ini. gitu kan, namanya kan juga kadang-kadang pelajar itu pengen tahu Iya. kan. Jadi museum bisa memperlihatkan. Oh iya. Kita lihat yang lain mungkin Bu? Boleh ya. Nah ini. Oh, kalau ini apa, Bu? Ini adalah koleksi biologi yang flora. Oh, flora. Yang flora kita lebih bercerita tentang jenis kayu. Oh, jenis kayu. Jadi Jambi itu kaya dengan kayu-kayu ya. Ada kayu apa namanya, kayu medang, ada bulian, bulian, ada pacet. Tapi yang paling ngetop, yang paling terkenal adalah kayu bulian. kayu Karena bulian. apa, kualitas bulian itu memang bagus. Jadi rumah masyarakat Jambi dulu yang ada di pinggir-pinggiran sungai itu pakai kayu bulian yang Jadi awet, tahan, awet, kuat tahan, gitu ya Bu ya? kuat. Nah, jadi Oh. kalau orang nanya kayu apa sih Jambi yang paling bagus gitu ya, kita Kayu bilang paling bulian. bulian, kualitasnya paling bagus gitu kan. Oh, menarik nih Bu ya. Berarti Bang asal usul nama Muara Bulian jangan-jangan Iya, karena banyak sampai diabadikan menjadi nama bulian karena kayu penghasil kayu Terkenal begitu ya, Bu, terkenal ya? nama kabupatennya kan. menarik ya Bu ya. Iya, ya. Wow, ini asli juga ya Bu Ini ya? asli juga, ini adalah beruang madu. Beruang madu, jadi juga sebarannya banyak di daerah kita. Tapi ini kalau beruang madu ini masih banyak ditemukan. Masih bisa ditemukan masih bisa berarti, Bu, ya? masih bisa kita lihat gitu kan. Masih bisa lihat. Kalau ini emang kecil, ini macan akar. Wow, kecil-kecil Emang dia macan ya Bu ya? Macan, tapi walaupun kecil dia macan, termasuk binatang buas. Nah Oh, ini iya. kalau ditanya ke masyarakat yang di pedalaman ternyata masih ada gitu, walaupun dia langka tapi masih ada gitu. Sekilas memang terlihat seperti kucing ya Dia Bu kayak ya? kucing, tapi dia tergolong binatang buas ya, gitu ukurannya. ya. Oh. Iya, terus itu ada burung kuau juga. Burung kuau. Burung kuau. Burung kuau ya, dia punya apa? Sayap atau kayak burung merak. Iya. Ya, tapi kalau untuk Jambi namanya burung kuau. Ya, jadi memang coraknya juga jadi satu gitu ya. Biasa kan Iya. ada warna-warni gitu Iya, ya. kalau di daerah Irian tuh ada pakai merah. Cendrawasih Iya, gitu, cendrawasih. warna-warni. Kalau kita khusus warnanya kecoklatan. Wow, Nah, ini asli daerah Jambi Bu ya? Jambi juga, Jambi. Tapi udah jarang kita lihat burung kuau itu, udah jarang. Kalau ini koleksi apa biologi macan sagu. Macan sagu. Iya. Nih, mesti warga Jambi kanti-kanti mesti sering mendengar istilah macan sagu. Nah, ini dia guys, macan Iya. sagu tuh seperti ini. Macan sagu. Kalau ini burung elang atau burung elang. ya, burung elang ya. Kalau yang di dinding itu tupai ya? Tupai. Kalau tupai sih kita masih banyak. Masih Kalau banyak tupai ya? belangka masih banyak. Masih banyak. Ya, ini. Kalau ini terenggiling. 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 Ya kalau terenggiling ini sudah mulai langka, Langka ya nggak ada ya. lagi kan. Karena apa? Dulu pernah orang ekspor dia keluar karena orang perlu sekali kalau di luar negeri. Kulitnya ya, Bu, kan ya? katanya untuk apa. Oh. Tapi sekarang juga barangnya udah nggak ada. Udah langka Nggak ya ada, Bu ya, sudah susah Iya, ditemukan ya. Iya. Kalau ini wah, besar banget. Hah. Ini buaya jenis apa ini Bu? Ini jenisnya buaya, tapi namanya buaya sinyolong. Buayanya sinyolong. Ya, karena kalau buaya biasa dia mancongnya agak ceper, Iya, agak gitu dan agak ceper. lebar gitu, Bu, ya, lebar, bagian panjang. mulutnya Kalau ya. ini kan runcing kecil, Iya. makanya namanya buaya sinyolong. Nah, ini masih banyak di daerah pesisir. Oh, masih Daerah di Mesir. Indo. Besar ya Bu ya? Besar, ya. Ini asli juga. Asli ya, Bu, ya? juga. Oh. Asli juga. Ya, baik. Kita ke yang lain mungkin Bu? Ya, ini. Wow, aku kita- semakin penasaran nih Bu. Iya, ya, saya lihat Menarik sini. sekali. Nah, ini
kita bercerita Batanghari dari masa ke masa. Jadi Iya. pada masa prasejarah, mungkin kita di sekolah-sekolah juga sudah belajar Iya. ya. Kalau masa prasejarah itu lebih kehidupannya di dalam gua. Jadi nanti kita bisa lihat juga di atas itu ada arsitektur, Iya. tapi replika, Oh, replika. ya, gua Tiangko Wah, yang ada itu. di daerah Merangin. Oh. Jadi kehidupan masyarakat orang dulu sebelum Zaman prasejarah. hidupnya di dalam gua, semua aktivitas bahan pendukung barang-barangnya semuanya dari batu, Ibu ya. Aktivitas semuanya kan kapaknya ada, semuanya dari batu ya. Nah, setelah masa prasejarah kita masuk ke dalam masa klasik. Masa klasik. Masa klasik ini adalah kita lebih kepada masa Hindu-Buddha. Itu peninggalannya banyak sekali di daerah Muara Jambi. Muara Jambi, Bu, Candi ya. Muara Jambi. Candi Muara Jambi. Itu bisa kita Berarti lihat. ini bisa diasumsikan ditemukannya tidak jauh dari Candi Muara Jambi, Bu? Iya, jadi semua rata-rata koleksi di masa klasik itu kita bisa lihat peninggalannya nanti di ruang khusus ada aku semakin penasaran nih, Bu. ada arca-arca. Jadi masa klasik itu lebih kepada masanya Hindu-Buddha. Baiklah. Kalau ini, Bu, masa Kesultanan Masa ya? Kesultanan, di sini kita cerita bahwa kita pernah Jambi dipimpin oleh seorang sultan namanya Sultan Taas Saifuddin. Nah, pada masa itu juga ada peninggalan-peninggalan seperti ada kamera di sini, kamera, ya kamera. Terus ada juga di sini timbangan dan juga ada piringan hitam di sini untuk musik. Ya, Wow. ya. Jadi masa Kesultanan. Jadi di masa Kesultanan juga sudah mulai mengenal seni ya, Bu ya? Iya, sudah mulai seni. Dan setelah masa Kesultanan kita dimasuki masa kolonial. Masa kolonial kita dijajah oleh Jepang dan Belanda. Nah, pada masa penjajahan itu juga ada peninggalan-peninggalan juga. Di sini seperti ada senapan. Ya, segala macam ya. Yang paling akhir adalah masa kini. Masa kini sekarang Masa gitu ya? kini dan masa Sudah kini modern sekarang, berarti di ya, abad Bu, ya? 18 ke atas Iya. orang-orang sudah bisa mengenal kebudayaan ya, kebudayaan membatik, misalnya kebudayaan berpakaian. Jadi Iya. 18 ke atas sudah mengenal. Jadi makanya di abad 18 itu orang sudah mengenal berbagai cara untuk berpakaian. Itu ada tutup kepala, tengkulu. Iya, Tengkulu khas Jambi ya, Bu ya? Jambi, ada destar, ada baju kurung, kebaya dan sebagainya. Baik, untuk yang di lantai 1 ini berarti sudah, berarti Bu ya? Sudah cukup. Oh, berarti untuk yang di lantai 2 kita lihat lagi Bu ya setelah ini. Jadi Jayanti jangan kemana-mana, kita akan jalan-jalan lagi ke lantai 2, tetap di Made in Jambi. Elok Nia. You're miserable inside your mind. Oh my, been dancing circles round your lies. Oh my, you're stepping on the dreams of everyone. You, me, the stupidness, slow get you high. Why don't you just shut up? I'm telling you we've had enough of you and all your bullshit. We've heard it all before. Why don't you just shut up? Sekarang kita mau ke lantai 2 Ibu Iya, ya? kita ke lantai 2 dulu ya. Kita ke Untuk lantai 2. di lantai 2 ini tempatnya apa Ibu? Ke lantai 2 ini lebih
kepada pengenalan Candi Muara Jambi. Jadi bagi pengunjung yang tidak sempat ke candi, lihat candi secara langsung, kita bisa melihat foto-fotonya candi yang ada di sini. Nah, ini bercerita tentang candi. Jadi pada awalnya candi itu temuan awalnya adalah merupakan gundukan bata yang berserakan. Ini candi tinggi, Bu, candi ya? tinggi. Jadi pada awalnya itu hanya gundukan bata yang berserakan. Ini namanya menapo. Menapo. Nah, jadi di dalam gundukan ini banyak sekali temuan-temuan koleksi, temuan-temuannya. Di dalam ini, Di dalam Bu, gundukan ya? ini. Adapun juga karena temuan awal itu adalah gundukan-gundukan bata saja ya. Ini adalah salah satu candi tinggi kalau kita yang ditemukan iya. pertama kali ya. Pertama kali kita masuk candi, kita lihat pertama candi tinggi. Candi tinggi ya. Kalau di sini kita bisa melihat persebaran candi. Jadi ini adalah candi-candi yang sudah dipugar. Ini yang sudah dipugar ada 9 Oh, candi. ini tanda sudah dipugar. Iya, begitu, sudah Ibu, dipugar ya. Kalau yang titik-titik merah ini masih menapo. Asli. Oh, masih menapo ya. Masih gundukan gitu, Ibu, Jadi ya? Oke. banyak sekali gundukan candi itu yang belum dibentuk gitu kan. Nah, ini adalah persebarannya, peta persebarannya. Jadi yang sudah dipugar itu adalah Candi Tinggi, Kotom Haligai, Senggalo, Gedong. Gedong 1, Gedong 2, Candi Sialang, Astano ya. Jadi ini foto-foto yang sudah Iya. dipugar, Ibu ya. Ini yang udah dipugar kan. Jadi banyak sekali tugas kita. Nih. Ini masih perlu dilihat lagi berarti, Bu ya, di dalam gundukannya Iya, gitu ya. masih banyak peninggalan kan. Ternyata titiknya masih banyak, Ibu ya. Banyak ya. Jadi kan numpuknya satu tempat, tapi kan persebarannya jauhnya berjarak-jarak gitu kan. Menarik, Ibu. Kita ke sebelah sini mungkin, Ibu. Boleh. Jadi ini adalah foto-foto candi yang sudah dipugar ya, Candi Tinggi seperti ini. Nah, jadi candinya terbuat dari batu bata. Batu bata, Ibu ya. Batu bata ini kita bisa lihat kan. Nah, iya. Candi dari Kawasan Percandian Muaro Jambi. Jadi memang di lantai 2 ini Kanti-Kanti ini membahas tentang penemuan di Candi Muara Jambi. Ibu ya. Nah, kalau ini apa ini, Bu? Ini temuan juga. Wow, di Temuan. sekitar candi, Bu Iya, ya. di sekitar candi. Jadi ada temuan apa namanya nih, kapal ya. Atau tiang rumah juga, ada juga apa namanya, lonceng juga. Masih temuannya di candi ya. Berarti memang benda-benda ini yang di dalam candi itu, Ibu ya, Iya, ditemukan. ini ada lonceng sapi, ada lonceng tinggi ya, semuanya ada temuan-temuan dari Ada candi. keterangannya, Iya. Bu ya. Wow, menarik sekali nih, Oke. Bu ya. Ternyata memang main atau jalan-jalan ke museum itu Iya. penting, Ibu ya, Penting untuk ya, menambah pengetahuan, menambah Ibu ya. pengetahuan dulu ya, duluan. Kalau ini kita lihat adalah jenis rempah-rempah yang bikin masyarakat atau orang luar itu tertarik datang ke Jambi. Salah satunya adalah karena rempah. Rempah, benar, Iya. Bu ya. Ini untuk rempah-rempahnya asli atau replika? Asli, rempah asli. Ini ada apa namanya, merica, ada apa Kayu namanya, manis kayu itu, Bu ya? manis, ada cengkeh dan semua ini kan bisa dibikin sebagai bumbu atau sebagai minuman. Ya, sampai sekarang juga kita gunakan Iya, ini, Bu masih ya. Ini ada juga kulit manis kan. Oh, ini apa, Ibu? Kalau ini apa ya, kayu juga untuk kayu ya. kayu juga. Kulit manis. Ini getah damar ya kalau. Getah damar. Getah damar nih. Untuk sirih, Ibu ya? Terus ini ya, ini apa namanya tuh untuk bumbu masak itu? Memasak Pala. juga. Iya, pala. Bumbu masak untuk penghangat biasanya. Iya, ya. biasa gitu, Bu ya. Pala, Nah, kalau ini apa, Ibu? Ini adalah arca Prasna Paramita. Prasna Paramita. Iya. Wow. Ini ya, Bu ya? Iya, Tuan. Aslinya yang itu kan. Oh, ini ditemukan di Candi Muaro Jambi juga, Ibu? Iya, Candi Muara Jambi juga. Jadi kalau kita ke Candi Muara Jambi itu sebenarnya sana ada museum juga, ada museum temuan-temuan yang ada di daerah candi. Jadi sebagian juga ada di situ. Jadi ini salah satu juga temuan yang ada di Candi Muara Jambi. Ya. Wow.
Menarik sekali ya Kanti-Kanti. Ini untuk di lantai 2 berarti sudah sampai di sini Bu ya? Udah, lantai 2 udah sampai di sini. Baik. Ya. Ada lantai 1 lagi Bu? Ada lantai 3 kita lebih bercerita kepada koleksi etnografi. Wow, menarik nih. Yuk Kanti-Kanti kita ikutin Bu Rini. Kita ke lantai 3, yuk. Ya. We watch your high horse running on the loose. Why don't you just shut up? I'm telling you we've had enough of you and all your bullshit. We've heard it all before. Why don't you just shut up? I know you got it wrong, but so what? Won't catch you on the fall 'cause you can't hurt us anymore. Why don't you just shut up? Nah, Kanti-Kanti, sekarang aku udah ada di lantai 3 nih bersama dengan Ibu Rimala. Ibu Rimala ini sebagai Kepala Seksi bagian bimbingan dan publikasi. Kita mau ngobrol-ngobrol Kanti-Kanti sama Ibu Rimala. Ibu, di sini Museum Siginjai ini berdirinya sejak kapan sih, Bu? Jadi Museum Siginjai ini salah satu museum yang diindui dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dia sebagai UPTD. PTD. Nah, UPTD museum ini membawahi lagi ada 2 museum. Ada museum khusus yaitu Museum Perjuangan Rakyat Jambi Dan juga? Museum Gentala Aras. Oh. Nah, Museum Siginjai ini didirikan pada pertamanya peletakan batu pertamanya oleh Bapak Maksud Sopuan SH. Itu pada tanggal 18 Februari 1981. 81 gitu, Bu, Kemudian menjadi Museum Negeri Jambi yang diresmikan oleh Bapak Profesor Dr. Puan Hasan. Saat itu beliau menjadi Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan. Itu pada tanggal 6 Juni 1988. 88. Ya, kemudian peraturan Undang-Undang 22 tahun 1999 itu otonomi daerah. Jadi museum berubah menjadi Museum Siginjai. Museum Siginjai. Saat itu diresmikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Ahsan Basri Agus. Dan itu beliau menjadi gubernur, diresmikan pada tanggal 30 Oktober tahun 2012. Oh begitu, jadi itulah asal mulanya ada nama Museum Siginjai. Itu ada nama Museum Siginjai. Menarik sekali Bu. Saya kan tadi sudah jalan-jalan juga nih Bu, keliling-keliling ngelihat dari lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah untuk yang di lantai 3 ini seperti yang dilihat di belakang kita, ini apa ya Ibu ya? Ini salah satu Putra Retno yang Putra Retno. Ini tempat pelaminan kalau kita bilang Pelaminan ya, Bu, sekarang ya? pelaminan yang digunakan oleh masyarakat Jambi. Nah, kalau dahulu kita masyarakat Jambi digunakan itu sebagai tempat Putra Retno ini digunakan ada 7 tingkat. Nah, 7 tingkat biasanya digunakan oleh raja-raja, 7 tingkat, kemudian bangsawan digunakan sebanyak 5 tingkat. Nah, 3 tingkatnya digunakan oleh masyarakat biasa. gitu ya, Bu, ya. Saya senang sekali lah ada Jack TV ini bisa menghimbau kepada masyarakat. Ini loh tradisional kita. Patut dibanggakan begitu Bu ya. Dan ini harus dilestarikan. Oh, ganti-ganti. Terus dong pakai. Iya. Kalau untuk pesta perkawinan cantik loh pakai Karena ini. tidak kalah menarik Ibu Tidak ya. kalah menarik ini. Kemudian untuk Museum Siginjai Ibu, ini untuk bukanya itu operasional dari jam berapa sampai jam berapa ya? Jadi kita kalau personal sehari-hari dari hari Senin sampai Kamis itu dibuka dari jam kerja kita 7.15 sampai jam 16. Oh jam 4 sore. Iya, jam 4 sore. Terus
Kalau hari Jumat kita bukanya dari jam 7, kita absen kita tuh masuk Pagi. kantor sampai jam setengah 12. 12 ya. Dan hari Sabtu kita buka juga itu. buka Ibu ya dari hari Sabtu? Ya dari jam 8 pagi sampai jam 12. Jadi memang untuk hari libur, hari Minggu itu tidak dibuka Ibu ya untuk Iya, operasionalnya. dengan tiket yang tidak terlalu mahal. Iya, Ya. tadi kan di bawah tadi ketika aku datang bayar tiket cuma 2.000 Ibu untuk orang iya. dewasa, kemudian untuk anak-anak cuma 1.500. Jadi memang sangat terjangkau, bisa jalan-jalan sambil menambah pengetahuan begitu. Ibu, Iya. ya. Kemudian untuk yang di lantai 3 ini saya lihat seperti ada pakaian pengantin itu memang dari Jambi langsung atau seperti apa Ibu? Ya, ini pakaian pengantin bukan berdasarkan kabupaten, tapi berdasarkan suku. Jadi ada suku Pindah, ada suku Melayu, ada suku Pesisir, ada suku Batin, dan ada suku Kerinci, dan ada suku Anak Dalam. Jadi dia berdasarkan suku. Misalkan suku begitu Ibu ya, karena memang ternyata memang masyarakat zaman dulu itu sebenarnya kreatif Ibu ya, Iya. bisa kepikiran menciptakan karya-karya seni begitu Ibu ya, sangat Ada menarik. juga suku Pengulu. Suku Pengulu itu seperti apa Ibu? Ya, suku Pengulu itu kan modifikasi antara baju Jambi, Melayu Jambi dengan Sumatera Barat. Oh, jadi dipadu-padankan dipadukan begitu karena Ibu ya? masyarakatnya mau di sana banyak masyarakat Sumatera Barat. Kebanyakan. Kemudian saya lihat juga di lantai 3 ini kanti-kanti seperti ada miniatur goa begitu Ibu ya. Itu konsepnya seperti apa sih Bu? Ya, sebenarnya sih konsepnya itu untuk masyarakat yang datang sini proses perjalanan. Jadi museum itu ada perjalanan mulai dari awal, dari potensi alam terus nanti mereka bergiring sampai di akhirnya itu mereka turun ke goa. Istilahnya tempat turun, tapi kami tetap mengambil tradisionalnya yaitu miniatur dari Goa Tiangkok. Gua Tiangkok. Ya, yang ada di Merangin. Oh, Merangin. Iya. Gitu. Jadi kalau kalian belum sempat main ke Merangin, pengen ngelihat Goa Tiangkok, ini miniaturnya ada di sini begitu Bu ya. Iya. Menarik sekali Bu. Ya, untuk pesan nih Bu sebagai dari Museum Siginjai untuk warga-warga masyarakat umum itu ada pesan nggak Bu? Iya, saya memang ini harus kita sampaikan kepada masyarakat ya. Ayo dong ramai-ramai kunjung museum karena di sini banyak sekali ilmu-ilmu sejarah-sejarah masa lampau yang perlu masyarakat ketahui, yang perlu adik-adik, anak-anak semua ketahui. Tanpa ada sejarah kita akan tidak kenal masa lalu. Wah, Ya kan? benar sekali Bu. Jadi memang main ke museum itu Asik menambah loh. wawasan ya, menambah sekali. wawasan. Iya, terima kasih sekali Ibu Terima kasih, untuk sama-sama. waktunya. Kita juga tadi sudah keliling-keliling. Terima kasih, semoga untuk Museum Siginjai kedepannya makin sukses, untuk benda-bendanya juga tetap terjaga dengan baik seperti itu Bu ya. Semoga juga kedepannya kita ada acara kembali bisa main-main ke sini lagi Oke. begitu Bu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. banyak kunjungannya. Ya, terima kasih juga Ibu Rimala. Sama-sama. Nah, ganti-ganti kita sampai di penghujung acara. Terus saksikan Made in Jambi setiap hari Selasa jam 8 malam dan hari Rabu jam 5 sore. Sampai ketemu selanjutnya. Ya.